Anak rentan menjadi korban kekerasan dari orang terdekat seperti keluarga. Terbaru kasus Alvaro Kiano Nugroho yang diduga diculik dan dibunuh oleh sang ayah tiri. Keluarga yang seharusnya menjadi ruang aman kini menjadi ancaman bagi anak. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua dan anak untuk mencegah hal serupa terjadi? Kami akan mengulasnya bersama Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Margaret Aliatul Maimuna. Terima kasih, Bu Margaret, sudah bergabung bersama Jopos TV. Sama, terima kasih sama-sama Mbak. Ya, Bu Margaret, bagaimana Ibu melihat kasus hilangnya Alvaro selama 8 bulan hingga ditemukan tak bernyawa? Apakah kasus ini sulit terungkap karena melibatkan orang terdekat? Ya, kami tentu prihatin ya ada kasus seperti yang dialami oleh Alvaro dan terduga pelaku adalah orang yang dekat dengan anak, di mana seharusnya tentu eh, orang terdekat ini adalah seharusnya memberikan pelindungan, memberikan keamanan, memberikan jaminan keselamatan kepada anak gitu harusnya ya, tetapi ternyata kita menemukan suatu fakta yang berbanding terbalik dari yang menjadi harapan kita gitu, dan tentu ini menjadi atensi kita bersama. Apalagi kalau kita berbicara kan pola relasi atau relasi hubungan antara anak korban dengan terduga pelaku ini adalah orang tua sambung gitu ya. Jadi ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Ya, orang terdekat Alvaro, yakni sang ayah tiri diduga sebagai pelaku. Hal ini menunjukkan ruang yang seharusnya aman menjadi ancaman bagi anak. Bagaimana Ibu melihat ini? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah fakta yang tentu berbanding terbalik ya dengan harapan kita semua gitu, bahwa harusnya anak ini malah mendapatkan pelindungan, mendapatkan kepastian keamanan, mendapatkan kepastian keselamatan dari orang terdekat, karena meskipun judulnya atau relasinya adalah orang tua sambung, tentu ini adalah yang menjadi orang tua gitu yang harusnya memberikan perlindungan, dan ini juga menjadi mandat yang harus dilakukan oleh orang tua di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, bahwa selain pemerintah, orang tua dan keluarga juga masyarakat itu memiliki kewajiban juga untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jadi eh, apa namanya? Karena memang ini kasus yang terjadi yang pelakunya justru adalah orang yang dekat dengan anak, membuat memang kepolisian agak menjadi sedikit sulit gitu ya, mengalami kesulitan untuk apa namanya mengungkap dugaan atau mengungkap kasus ini gitu. Sehingga kemudian harus membutuhkan waktu 8 bulan, sekitar 8 bulan ya untuk bisa mengungkap kasus terkait dengan anak korban dengan inisial A ini. Ya, Bu, anak-anak rentan menjadi korban konflik hubungan orang tua. Apa yang seharusnya dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut? Ya, sangat betul sekali, Mbak. Anak-anak memang seringkali menjadi sasaran gitu ya. Ketika kemudian terjadi problem, terjadi masalah di orang tua, anak-anak seringkali menjadi sasaran dari tindak kekerasan atau sasaran dalam tindak hal lainnya, termasuk yang terjadi pada anak A gitu. Karena memang apa ya, ya ini anak itu kan memang kelompok yang paling rentan. Karena apa? Karena anak-anak, apalagi seusia anak korban ini ya, tentu kan belum memiliki kematangan, belum memiliki kekuatan dalam melakukan upaya untuk melakukan perlawanan atas tindakan yang memang tidak diinginkan atau tindakan-tindakan yang kemudian itu bermuatan kekerasan gitu ya. Jadi memang eh, anak-anak menjadi kelompok yang paling mudah akhirnya menjadi sasaran yang paling empuk gitu dalam tanda petik gitu ya. Kemudian ketika terjadi terjadi sengketa, terjadi problem, terjadi permasalahan atau konflik ketika orang tua yang terjadi dialami oleh orang tuanya. Ya, pada kasus Alvaro, penculikan terjadi di area masjid yang merupakan ruang publik dan dianggap aman. Seperti apa pengawasan yang ideal agar anak tetap aman? Ya, ini juga salah satu yang menjadi atensi bersama ya, Mbak.
karena di tempat publik kemudian terjadi kasus terkait dengan ketidakamanan seorang anak. Tentu ini menjadi atensi kita bersama bagaimana kemudian berkaca dari kasus ini, tentu kita semua sama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan upaya perlindungan atau bagaimana bersama-sama mewujudkan situasi lingkungan publik yang ramah anak. Misalnya dengan cara melakukan pengecekan secara berkala terkait dengan keberadaan CCTV, karena kan pada kasus ini kan diduga CCTV kan kemudian mengalami perusakan ya, sehingga mengalami kerusakan sehingga kemudian tidak bisa membantu dalam proses penyidikan terkait dengan hilangnya anak korban dengan lebih cepat gitu, karena CCTV tidak bisa membantu. Sementara kemudian juga pelaku yang memang merupakan orang tua sambung dari si anak korban, ini juga tentu menyulitkan orang untuk mewaspadai terjadinya kasus penculikan di ranah publik. Karena apa? Ya karena anak ini bersama-sama dengan orang tua sambung gitu ya. Sehingga mungkin ketika orang tua sambung mengajak anak atau membujuk anak untuk keluar dari area masjid, tidak terjadi perlawanan yang cukup berarti karena memang yang mengajak adalah orang yang dikenal oleh si anak korban. Berbeda kalau kemudian yang melakukan upaya-upaya penculikan itu adalah orang yang tidak dikenal gitu. Tetapi tentu ini tetap penting menjadi atensi kita bersama ya, apalagi anak seusia anak korban ini itu kan usianya masih kecil sekali, masih 6 tahun. Tentu ini menjadi kewaspadaan kita untuk tidak membiarkan anak kita berada sendirian di ruang publik gitu ya, apapun itu tempatnya. Tapi tentu dalam hal ini saya belum bisa punya gambaran ya kondisi rumah kakek tempat tinggal si anak korban ini dengan masjid apakah sangat berjauhan atau lumayan jauh atau cukup dekat sehingga masjid itu betul-betul menjadi tempat si anak korban bermain atau melakukan aktivitas kegiatan mengaji bersama dengan teman-temannya. Tentu kalau tempatnya dekat kan membuat orang tua keluarga korban menjadi tidak terlalu khawatir gitu. Meskipun demikian, tentu saya kira tetap menjadi perhatian bahwa kita tetap butuh kewaspadaan terhadap keberadaan anak-anak kita ketika di ranah publik. Dan tentu eh, rasa-rasanya mungkin kita juga perlu membekali anak kita dengan keterampilan untuk melakukan perlawanan. Kalau seandainya ketika berada di ranah publik itu, di ruang publik itu, dia bertemu dengan orang yang mengajak atau membujuk dengan sesuatu hal, anak kita harus kita bekali dengan keterampilan untuk menolak atau melawan atau termasuk misalnya meminta pertolongan orang-orang dewasa yang ada di sekitar gitu. Ya, Bu Margaret, apakah ada pola atau tren baru dalam kasus kekerasan terhadap anak, khususnya yang dilakukan oleh orang terdekat? Ya, memang kalau kita bicara soal anak menjadi korban oleh orang terdekat gitu ya, saya kira dari dulu kasusnya sudah banyak dengan bentuk kekerasan yang bermacam-macam gitu, tidak hanya satu seperti yang menjadi bahasan kita hari ini gitu ya. Bahkan bisa dibilang dengan adanya beberapa apa namanya kasus-kasus yang ditampilkan di media kita bisa tahu bahwa ternyata anak-anak pun juga belum tentu mendapatkan keamanan dan perlindungan yang seharusnya mereka dapat bahkan itu di rumah yang harusnya memberikan perlindungan gitu ya kepada mereka gitu karena terbukti banyak sekali kasus anak-anak mengalami kekerasan baik itu fisik ataupun psikis. Bahkan juga banyak sekali media memberikan informasi bahwa terjadi kekerasan seksual di rumah yang korbannya adalah anak dan kemudian pelaku juga adalah orang tua gitu ya atau siapapun yang berada yang tinggal bersama-sama dengan anak. Jadi saya kira ini juga menjadi atensi kita bersama bahwa kita tetangga dalam bermasyarakat gitu ya kita tentu dalam rangka upaya untuk pencegahan terkait dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi kepada anak, tentu kita tidak boleh abai, nggak boleh kemudian cuek atau tidak peduli dengan kondisi yang ada di
tetangga atau di lingkungan sekitar kita tinggal. Saya kira itu juga menjadi hal yang patut menjadi notes gitu ya, Mbak. Ya, apa rekomendasi dari KPAI kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk memperkuat pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkup keluarga khususnya? Saya kira kita bisa melakukan penguatan edukasi di masyarakat terkait dengan apa itu hak anak, kemudian larangan untuk melakukan pelanggaran hak anak dalam hal ini kekerasan dalam bentuk apapun. Kemudian justru juga bagaimana strategi atau upaya perlindungan anak-anak gitu ya. Pentingnya juga pengawasan terhadap aktivitas anak-anak kita, baik itu secara langsung maupun juga di ranah online atau ranah daring ya. Karena juga kita tahu bahwa anak-anak pun juga banyak rentan menjadi korban kekerasan di ranah daring. Meskipun dia posisinya sedang berada di rumah, itu juga bisa menjadi korban kekerasan secara online. Nah, tentu juga saya kira menjadi atensi juga bahwa pemerintah hendaknya juga memastikan bahwa anak-anak itu mendapatkan perlindungan dan keamanan ketika berada di ranah publik. Jadi ini saya kira juga butuh tentu perhatian terkait dengan keberadaan sarana prasarana, misalkan di CCTV itu harus dipastikan bahwa CCTV ini berjalan, bisa bekerja untuk membantu pengawasan supaya perlindungan anak di ranah publik di beberapa tempat atau ranah publik itu memang bisa terjaga. Kemudian juga saya kira penting melakukan semacam kayak retribusi atau memberikan pengumuman melalui jargon-jargon misalnya di ranah publik terkait dengan pentingnya atau mengingatkan terkait dengan perlindungan anak di ranah publik. Kemudian beberapa hal yang menjadi kewaspadaan gitu ya atau hal-hal yang harus diingatkan kepada orang tua terkait dengan keamanan anak di ranah publik saya kira juga menjadi hal yang sangat penting. Tidak ada salahnya kalau orang tua itu memberikan bekal keterampilan seperti yang tadi saya sampaikan untuk membekali anak supaya anak itu bisa memiliki strategi perlawanan ketika akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, terutama yang berkaitan dengan keamanannya kepada orang yang tidak dikenal. Itu anak-anak diberi bekal keterampilan untuk melakukan perlawanan. Kemudian juga saya kira mengaca pada kasus ini gitu ya, karena ini pelakunya adalah orang tua sambung. Kita tentu juga sering mendengar ya, ada banyak kasus yang itu dilakukan oleh orang tua sambung, kekerasan kepada anak, bahkan tidak hanya kekerasan dalam bentuk seperti yang terjadi hari ini dalam kasus ini penculikan yang berujung meninggal dunia, tetapi juga banyak sekali kasus-kasus anak-anak menjadi korban kekerasan seksual dari orang tua sambung. Tentu ini menjadi atensi bagi kita semuanya, masyarakat khususnya yang akan melakukan perkawinan gitu ya, sehingga kemudian memberikan anak-anak itu adalah orang tua sambung. Tentu kita harus memastikan terkait dengan misalnya bagaimana bonding antara anak dengan orang tua sambung itu, misalnya begitu. Kemudian termasuk memastikan bahwa orang tua sambung itu betul-betul tidak memiliki riwayat terkait dengan kriminalitas atau riwayat terkait dengan beberapa kasus kekerasan terhadap anak misalnya atau ya mendapatkan informasi sebanyak mungkin bahwa orang tua sambung ini dipastikan adalah yang betul-betul bisa menjadi orang tua yang sepenuhnya dan seutuhnya buat anak-anak meskipun itu adalah anak sambung. Saya kira itu. Ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Margaret Aliatul Maimunah.